Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak, nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Pengen modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan Pak. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Ya, kalau Anda melihat tadi pemirsa itu memang juga salah satu bagian dalam debat Cawapres yang kemudian menjadi perbincangan. Bagaimana kemudian teknik bertanya dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini yang dianggap sebagai debat cerdas cermat atau kemudian pertanyaan jebakan. Nah, saya mau langsung tanya nih kepada pasangan nomor urut 1. Anda melihat hal seperti itu tidak? Sah-sah saja dong kemudian memiliki strategi bertanya seperti itu? Ya, sah saja boleh, dan itu sudah teknik biasa yang juga dilakukan bapaknya kan. Menurut pengamat begitu, kalau dilihat memang faktanya begitu, Ya, 2014, PPID 2019. dan lain-lain. Tapi bagi saya itu no problem dan saya bangga Caimin berkata jujur. Karena yang paling penting itu kejujuran. Kalau memang nggak tahu ya dijawab tidak paham, karena apa ini singkatan. Saya membaca berita Kaisang .2, Samsul di luar dugaan orang-orang. Saya pikir Samsul ini siapa? Ternyata Samsul Fat. Begitu kita cari, nah kayak begitu itu maksud saya kita harus mencerna lagi. Bentar, aku kenal Caimin dan kita sering jalan bareng juga kan, Ya. gitu loh. Jadi yang saya heran, kenapa kok spontanitas Caimin nggak keluar? Nah, itu Ditanya dia. apa SG apa? Ini? SGIE. SGIE, logikanya kalau Harusnya yang saya jawabannya, kenal, wah saya nggak tahu SGIE itu apa, haha pasti dia gitu. Coba tolong jelaskan, mestinya gitu, gitu loh. Itunya kenapa nggak? Apa karena masih sungkan sama bapaknya? Karena ekspresi Pak Mahfud juga kayaknya agak sungkan-sungkan, enggak. Ya Selengeannya nggak sebenarnya keluar. memang itu yang disampaikan banyak orang, tapi Pak Muhaimin ini Mbak, memang kalau guyon atau natural begitu itu lebih baik. Namun ya ini kan debat dan ini debat calon pemimpin negara. Bukan ludrukan, tapi kalau Mbak mestinya dijawab ludrukan kan gitu. SGI itu apa? Sego goreng iwak ndok. Nah misalkan gitu. Nah tapi memang ada semacam ini, Pak Muhaimin harus jujur apa yang bisa disampaikan, sampaikan. Nah, kenapa tidak seperti apa Dan adanya tidak Caimin usah dikemas banyak dengan melawak dan melucu, ada yang nyampaikan begitu. Karena ini debat pimpinan nasional. Nah ini menurut saya akhirnya Pak Muhaimin kembali pada sikap sebagai calon wakil presiden. Padahal Pak Muhaimin lebih kultural seperti orang Jawa Timuran. Jadi nggak keluar Jawa Timuran, memang benar. Tetap nggak jawab. Kenapa nggak spontan Caimin keluar? Iya. Apa takut sama Pak Jokowi? Itu aja, itu aja. Tolong dijawab. Ya Itu dia. saya nggak bisa ngira-ngira. Pak, agak Pak. berat ya. Tapi yang namanya tradisi Jawa berhadapan dengan doronya itu kadang-kadang membuat ewo pekewo. Oke, jadi ada pekewo itu ada ya? Bisa jadi ya, saya hanya menebak juga. Namun apapun memang sering saya sampaikan juga bahwa anak presiden itu memang membawa wibawa yang besar. Apapun itu. Kira-kira di Bali itu presiden lewat, baliho bisa geser tuh. Saya sampaikan begitu tuh. Apalagi debat. Nah, itu kan wajar saja karena itu bagian dari kelebihan di satu sisi, tapi kelemahan di sisi lain seperti disampaikan oleh mahasiswa tadi. Teman Anda di Yogyakarta, ketua BEM namanya Gilbran itu bilangnya lebih sadis lagi. Ini anak haram konstitusi. Tuh lebih sadis. Itu artinya
butuh keberanian untuk mengatakan itu dan saya hanya menirukan saja. Bang, Pak Andrino bilang oke. dua-dua pasangan calon nomor 2 ini Andrino Cadiago, saya hanya menduplikasi. Ini dua-duanya adalah calon karbitan. Satu karbitan Orde Baru, yang ini karbitan hari ini. Dua-duanya karbitan. Dan itu saya hanya berani mereferensi. Karena saya takut juga, Pak. Nah, untuk mengatakan ini pikiran saya. Kenapa harus takut sih, kan demokrasi, demokratis lah kita. Ya kata tadi itu ya konstitusi Gini, mengatakan Tolong cerahkan, Mbak, tolong rasa cerahkan, Mbak. keadilan. Gini loh. Ya coba. Mau apapun bedaku sama Rocky Gerung itu hidupnya di atas kertas. Aku di atas bumi. Setelah aku baca demokrasi, ternyata demokrasi itu adalah siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itulah demokrasi. Bang Jazilul, singkat. Kalau tadi Mas Ciko sampaikan nilai untuk Mas Gibran kemarin yang dinilai banyak orang perform gitu ya, cukup 5. Kalau menurut Anda berapa nilainya? Pak Gibran, lebih dari 100. Wah. Bang Habibur Rahman. Ya, mungkin karena Gus Jazilul pakai kemeja biru muda tuh seragam paslon 2. Tanda-tanda apa ini, Bang? Iya, jadi gini, nggak ada masalah ya. Demokrasi itu kan memberikan ruang untuk melakukan penilaian ya. Kami juga walaupun kompetitor kami tetap kami dengar ya penilaian-penilaian tersebut dan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan introspeksi. Jadi nggak ada baper dan lain sebagainya, apalagi dari teman-teman akademisi ya, teman-teman yang di posisi seharusnya netral, tidak berpolitik, tidak terlibat dengan semua paslon. Walaupun ya di dunia ini kan nggak ada orang yang berdiri di ruang hampa. Orang punya sikap masing-masing, punya latar belakang masing-masing. Kita tahulah, misalnya ada ini soal kesepakatan saja ya. Ada yang tidak suka dengan apa yang disebut dinasti, apapun definisinya. Ada yang memaklumi, ada yang menganggap itu hal yang bisa diterima dalam batasan-batasan ketika tidak menimbulkan dirugikannya hak orang lain. Ini kan debatnya, dialognya terus berlangsung. Makanya masukan teman-teman tetap kami terima dan kami percaya diri mengatakan. Kami mengambil keputusan, misalnya Pak Prabowo dengan mengajukan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden, ya, kami tahu ada risiko macam-macam, tapi di sisi lain kami juga tidak menutup mata besarnya masyarakat yang mendukung pilihan kami, ya, putusan tersebut diputus, ya, ribuan orang yang melakukan sujud syukur di depan Mahkamah Konstitusi. Ya, puluhan kelompok masyarakat di berbagai kota melakukan syukuran ya. Okay. Kemudian banyak sekali saya ketemu juga di dapil saya masyarakat yang lebih melihat substansinya. Substansinya adalah bahwa bisa ada perwakilan anak muda dalam kontestasi seperti ini. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita jalan masing-masing, saya pikir ya kan. Dan ini kan masih panjang, masih 50 hari lagi. Masih ada cukup waktu bagi kita sama-sama istilahnya ngadu ilmu, ya. Mana yang nanti bisa benar-benar memenangkan kontestasi tanggal 14, ya kan, mana yang tidak. Kan ada rambu-rambu yang jelas. Misalnya gini, yang paling konkret saja. Semua itu kan harus diselesaikan. Semua perdebatan itu kan harus ada ujungnya. Yeah. Karena kita menyepakati negara kita negara hukum. Saran saya kita selesaikannya secara hukum, ya. Oke. Itu konstitusi, kesepakatan konstitusi. Sama satu lagi, Saya tuduhan-tuduhan nih, ya, misalnya ada yang cheating. Itu kan sebetulnya kan kalau teman-teman kalau benar-benar terjadi kan pasti sangat merugikan. Misalnya transmitter Pak Gibran itu lebih besar, ya kan? Dibangun opini. Ini nanti dulu. Ini menguntungkan Pak Gibran dan merugikan yang lain. Secara kontrario kan begitu. Ditempuh saja upaya hukum. Ya, kalau teman-teman yang keberatan dengan situasi seperti itu. Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir ini tidak mengedukasi publik. Ya, makanya nanti kan teman-teman nanya, ya kan,
ada masalah lain dan lain sebagainya, ujungnya ini kemana? Nah, gitu kan? Oke. Toh kita sudah membuat aturan-aturan yang detail untuk menyelesaikan perdebatan kita ini. Ada Bawaslu. Kalau KPU Ya, kita tahu, macam-macam tinggal ada di KPP. kalau tidak sepakat laporkan saja, begitu kan? Ya ada di Ya. KPP. Macam-macam, terakhir ada MK. Ya. Soal itu Bang, soal DKPP Bang, Anda sempat mengancam akan laporkan KPU ke DKPP soal teguran Mas Gibran pada saat dituding memprovokasi penonton pada saat itu. Saya juga gini loh, ya kan, saya ini orang hukum. Ya, apa yang saya sampaikan selalu berdasarkan hukum. Saya pernah di satu acara TV, ya kan ya. Ada teman anchor seperti Mbak ya, menyampaikan sesuatu yang menurut saya tidak pas dan dia tidak bisa buktikan ya. Saya katakan saya akan melaporkan ke Dewan Pers. Benar nggak? Coba Jadi deh. nggak waktu itu? Dalam setiap sengketa terkait pendapat orang di media, yang paling dianjurkan kemana? Ya ke Dewan Pers. Oke. Karena ini dibandingkan dengan orang yang sedikit-sedikit lapor polisi, ya kan, sedikit-sedikit persekusi ke Dewan Pers. DKPP jadi? Begitu juga di KPP. Jadi gini, yang berwenang, ya kan ya, melakukan peneguran itu Bawaslu, Iya. bukan KPU. Ya soal tatib dan lain sebagainya, penegaknya itu ada di Bawaslu, yang punya sempritan itu, peluit, itu Bawaslu. Ya silakan saja, dan dalam perspektif saya ya, saya memahami bahwa dengan disepakatinya diundang delegasi dari paslon, itu kan kita kita tahu ada konsekuensi logisnya. Konsekuensi logisnya adalah adanya dinamika, adanya euforia bahkan ya. Itu hal yang menurut saya masih dalam batas kewajaran. Oke. Ya namanya kontestasi, kalau nggak ada hal seperti itu ya nggak seru juga Iya. gitu kan ya. Singkat Bang Ciko. Oke, jadi saya ingin mengomentari soal pertanyaan Gibran yang SGE maupun carbon capture. Saya Maupun setuju juga dengan- yang ke Pak Mahfud ya. Betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Saya juga tadi karena ada ulangan tadi, jadi saya juga bisa mendengar kembali pertanyaan beliau. Dan pertanyaan sangat tidak jelas. Dia hanya bertanya apa yang akan dilakukan terkait regulasi carbon capture and storage gitu. Nah ini juga sebenarnya apakah Gibran tahu apa enggak, sebenarnya sudah ada regulasi Permen nomor 2 di SDM tentang 2022 tentang carbon capture and storage gitu. Jadi artinya pertanyaan itu belum selesai tadi yang disampaikan oleh Prof. Wiwi. Nah, harusnya dia lanjutkan ya kan terkait dengan investasi di ekonomi hijau, investasi di food estate misalnya. Ya kan, food estate yang merusak lingkungan misalnya, ya kan, carbon capture storage and storage-nya hukumnya di mana gitu misalnya. Nah ini kita bicara ekonomi hijau, enggak, ini kan bicara soal ekonomi hijau. Tadi kaitannya dengan ekonomi hijau, food estate itu terkait dengan ekonomi hijau. Ini harus jelas. Nah jadi tidak selesai pertanyaan itu, sesungguhnya dia hanya ingin menguji apakah Pak Mahfud tahu soal carbon capture and storage, apakah Gus Imin tahu soal Sengaja menguji SGAI. Jadi memang cerdas cermat. Nah tapi ini dikatakan tadi, ini kan strategi, ini sah-sah aja, tidak dilarang. Ya nggak dilarang, tapi jangan merendahkan jabatan dia sebagai calon wakil presiden, merendahkan forum. Oke, sampai di sana dulu, mohon Capres dan maaf, Bang. cawapres itu. Nah itu maksud saya. Kan kita itu tadi, kita nggak bisa selalu bicara di tataran hukum, Mas Bro. Iya kan, kita harus bicara juga di tataran etika, tataran kita menghormati sosok kita sendiri, kita itu menghormati diri sendiri atau enggak gitu. Oke, sampai di sana dulu. Mohon maaf, kita ada yang harus lewat dulu. Catatan demokrasi kembali untuk Anda saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para narasumber yang sama kita hormati dan saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan host kita, para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada. Setelah kita mengikuti debat terbuka dalam hari ini, yang betul-betul debat sebagai evaluasi daripada debat cawapres kita kemarin, memang banyak kekurangan. Yang pasti itulah sebagai yang harus kita isi ke depan. Oleh karena itu, jangan lagi debat cuman sekedar kontestasi narasi yang melahirkan orang bingung dengan segala-galanya.
Negara kita ini negara besar. Dan kita harus sadari pemimpin yang kita cari ke depan. Pemimpin yang bisa berkomunikasi yang jelas, yang mudah dimengerti, yang punya wawasan. Debat itu harus adu gagasan. Bukan saling menjatuhkan. Inilah makna debat. Kita nggak mau terpikir apa yang Allah canangkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 112. Negara yang limpah ruah lojinawi. Dengan segala macamnya ada. Cuman ada dua kesalahan. Kufur nikmat karena banyaknya korupsi. Banyaknya nepotisme. Banyaknya KKN. Yang kedua adalah karena salah urus. Kenapa bisa salah urus? Karena yang ngurus adalah orang yang tidak benar. Karena itu kita ke depan. Dari debat ini kita bisa memastikan. Siapa di antara kita yang layak untuk kita pilih. Itu hak Anda semua masing-masing. Mudah-mudahan kita ketemu. Jangan begitu akhir debat capres dan cawapres. Bukan kita punya mimpi baru. Yang banyak di benak kita. Akhirnya adalah kita lihat justru banyak parodi lucu di dunia maya. Aneh. Negara apa kita lihat seperti ini. Ini yang harus kita koreksi. Mumpung ada semua wakil para paslon-paslon kita. Mudah-mudahan ke depan. Besok masih ada debat yang berikutnya. Harus diperbaiki biar punya kualitas negeri kita ini. Bukan kita bukan negeri abal-abal. Dan kita nggak mau jadi negara gagal. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Ridho dan inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila aqwamit thoriq wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Syafii. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Bang Jazilul, terima kasih juga Prof. Siti Zuro. Mbah, terima kasih Mbak Jiwo, terima kasih juga kepada Mas Ciko, terima kasih Bang Habibur Rahman. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dari UMJ. Kita hanya mengabarkan pemirsa, tapi Anda yang menentukan nanti pada 14 Februari 2024. Kami akhiri, saya Maria Asda pamit, terima kasih, sampai jumpa.